Selamat berjumpa kembali para sahabat Insani. Hari ini hari Jumat 8 Oktober saya Pastor Pius menjumpai Anda semua di hari yang penuh berkat ini, agar kehidupan kita dipenuhi dengan Roh Kudus dan kuasa kegelapan tidak menguasai kita. Mari kita berdoa mohon berkat Tuhan untuk permenungan kita di hari Jumat yang penuh rahmat ini. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh belas kasih, terima kasih karena Engkau menyertai kami dan Engkau terus mencurahi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kuasa kegelapan tidak menguasai kami, sebaliknya kuasa-Mu menyempurnakan kami. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali Yesus mengusir dari suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusir setan? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, dan karena ia tidak mendapatkannya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih dan tersapu dari rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Insani, dalam kitab suci, dalam keseharian kita, kita juga sering mendengarkan bagaimana kuasa setan ternyata mempunyai tempat dan diberi tempat di dunia ini. Dan manusia diberi kebebasan untuk memilih apakah dikuasai oleh roh jahat dari kuasa setan itu, ataukah kita memilih Roh Allah yang memimpin kita untuk menjadi anak-anak Allah. Pilihan ada pada kita. Apakah kita memberikan diri kita untuk dikuasai oleh kuasa setan, ataukah kita memberi diri kita dipelihara dan dijaga oleh Tuhan? Kita yang menentukan, kita yang mengarahkan diri kita. Tentu kita akan bertanya, bagaimana mungkin kuasa setan itu kita bisa kenali dalam diri kita? Setiap dorongan, setiap pikiran, setiap inspirasi yang membuat kita untuk berbuat jahat dan jauh dari Tuhan, itulah kuasa kegelapan. Sebaliknya setiap dorongan yang mendorong kita untuk melakukan kebaikan, pengampunan, menghasilkan buah-buah roh, itulah kuasa Tuhan menguasai kita. Semakin kita dibawa pada sebuah pilihan, semakin kita ditantang mana yang kita pilih. Kemana arah hidup kita, kemana hati kita mau terbuka.
Hari ini Injil menegaskan sekali lagi, Yesus dihadapkan pada pilihan bagaimana orang-orang pada zaman itu menilai bahwa Yesus dikuasai oleh Beelzebul, kepala setan. Karena melihat kuasa-kuasa itu. Bukankah juga dalam keseharian kita kadang-kadang tahyul, cerita-cerita horor, cerita-cerita rakyat, cerita-cerita bagaimana banyak cerita tentang horor, kuasa kegelapan juga ada di sekitar kita. Dan kadang-kadang kita berkata, saya takut terhadap kuasa jahat itu. Ketika menghinggapi kita, ketika hadir dalam lingkungan kita, atau ketika kita berhadapan dengan kuasa kegelapan itu, orang kerasukan, orang yang terhalusinasi, orang yang dipimpin oleh kuasa roh jahat itu, kita juga bingung menghadapinya. Ternyata Injil hari ini menegaskan kepada kita, bagian Injil dikatakan kita harus kuat. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Ketika kita kuat, amanlah kita. Ketika iman kita kuat, amanlah kita. Ketika kita berlindung pada Tuhan yang kuat, amanlah kita. Pertanyaan sekali lagi, kemana kita berlindung? Kemana kita bawa diri kita ini? Kepada siapa kita percayakan diri ini? Sejauh mana ketangguhan dan kekuatan iman kita? Sejauh mana batin kita ini dibentengi oleh kuasa kegelapan? Inilah tugas kita. Semakin kita berlindung pada Tuhan, kita memiliki ketahanan yang kuat. Semakin batin ini, semakin rohani ini, semakin jiwa ini terpaut kepada Tuhan, kita menjadi benteng yang kuat yang dikatakan Yesus dalam Injil ini, maka dia aman dan kuat. Semakin kita lemah, semakin kita kosong, semakin batin ini kosong, semakin kuasa setan mudah menguasai kita. Tugas kita bersama pada hari Jumat yang penuh rahmat ini, kuatkan batin dengan doa. Berlindunglah kepada Tuhan dengan doa-doa kita. Percayakan diri kita bahwa ketika Tuhan menguasai saya, kuasa setan tidak mungkin menguasai saya. Semakin saya mengandalkan Tuhan, maka kuasa setan itu mungkin tidak akan pernah mungkin menguasai dan merasuki saya. Karena roh Allah ada padaku dan ia melindungi aku. Siapakah yang dapat melawan aku ketika aku di pihak Tuhan? Kata-kata kita suci sangat menguatkan kita. Ketika Tuhan di pihak kita, siapakah yang dapat bertahan melawan kita? Ketika Tuhan di pihak kita, bagaimana mungkin kuasa setan menguasai kita? Maka percayakan dirimu kepada Tuhan, kuatkan batinmu untuk terpaut kepada Tuhan. Tuhan melindungimu dari kuasa kejahatan. Itulah cara kita untuk mengalahkan kuasa setan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah dan renungan hari ini. Saya Pastor Marcel Lolotandung mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Pius Octavianus. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.